Saudara-saudara, apakah buku yang ode gambar sudah di hadapan kena? Jika sudah ode di hadapan kena mempersiapkannya. Mari odop mendengar kabar baik. Ingat, jika kedin mendengar musik, balikkanlah buku bergambar milik saudara di halaman berikutnya. Nah, selamat mendengarkan sambil mantau gambar. Gambar 1. Sebelum penciptaan. Pada mulanya, madeh oleh manusia, binatang, laut, koyuh, mationu, dan benda-benda lainnya. Keadaan sagam dan meteratur. Pada mulanya, yang odih hanyalah Allah. Hanya dengan berfirman atau ngomong, Allah menciptakan semua yang odih di dunia itu. Misalnya, mationu, bulan, ronyet, dan tonah. Gambar 2. Allah ngomong. Buku yang digambarkan di ngoto disebut Alkitab. Kabar yang odop sampaikan itu semianeh dia dari Alkitab. Melalui Alkitab, Allah ngomong kepada odop. Alkitab menjelas tentang Allah dan perintah-perintahnya. Allah sangat mengasihi odop. Alkitab menunjukkan kani cara supaya manusia mampu selamat dan lepas dari hukuman dosa. Gambar 3 ngoi. Allah ngoi segala macam koyu, mono, ikan dan binatang. Semua yang lainnya bagas semianem. Allah juga menciptakan onya. Allah ngongkat manusia atau onya menjadi penguasa atas seluruh yang diciptakannya. Allah menghendaki supaya semua ciptaannya hidup rukun. Gambar 4. Adam dan Hawa. Dari yang pertama dinamai atau odatnya Adam. Dan yang dayung odatnya Hawa. Adam dan Hawa hidup bagas dalam suatu kebun yang bernama Taman Eden. Allah ngomong ke dena, buah dari pohon dalam kebun itu boleh omonas. Kecuali buah dari pohon yang sidendo, mem. Jika omo melanggar perintah do, omo akan dihukum. Tetapi setan menipu Adam dan Hawanya. Lalu Adam dan Hawa memakan atau 2 buah yang menyu nasnya. Adam dan Hawa melanggar perintah Allah. Din ngoi dosa sehingga Allah menghukum Din. Adam dan Hawa diusir dari kebun Eden atau Taman Eden. Tetapi Allah nak tetap kasih ke dia. Allah janji nak mengutus onya sebagai sang juru selamat yang mampu menghapuskan dosa dia. Gambar 5. Kain dan Habel. Adam dan Hawa udah jatuh ke dalam dosa. Semua manusia keturunan Adam dan Hawa telah jatuh atau udah jatuh ke dalam dosa. Onya yang memegang koyuh pemukul itu odatnya Kain. Kain adalah anak Adam. Kain benci kepada Habel odiknya. Kain mongkong Habel sampai kobis. Kain ngoi dosa. Kena dan Oko juga pernah berdosa. Odop sering ngarua, judi, bersinah, menyembah berhala, dan ngoi-ngoi jahat lainnya.
Tuhan memadah terhadap dosa. Gambar 6. Perahu Nuh. Onya keturunan Adam makin lamat makin jahat. Sehingga Allah nak menghukum din. Pasangai nak moni sebagai hukuman dari Allah. Tetapi masih odeh onya yang percaya kepada Allah. Onya nyen odatne Nuh. Allah nyuruh Nuh ngoi perawai. Setelah perahunya selesai, Nuh dan keluarganya tamak ke dalam perahunya. Nuh gakne mengajak onya lain tamak kau dalam perahu. Tetapi din me percaya kalau Allah akan menghukum din. Gambar 7. Banjir. Setelah Nuh dan keluarganya tamak ke dalam orutnya atau perahunya, Allah mengunci lawang perahunya. Hujan deras simak sehingga terjadi pasang air. Simea ne tenggelam oleh pikeng. Onya boka na ikut Nuh naik ke dalam perahunya. Tetapi memampu sebab Allah telah atau udah mengunci pintu atau lawang perahunya. Simea onya yang ode di luar perahunya atau orutnya kobis. Sebab dena me percaya kepada Allah. Nuh dan keluarganya selamat karena Nuh taat kepada Allah. Gambar 8. Abraham, Sarah dan Ishak. Abraham adalah salah seorang keturunan Nuh. Abraham percaya ke Allah. Allah berjanji kepada Abraham dan Sarah osone yang manangnya bahwa dia na odehona. Setelah dia mundur sekali, barulah Abraham dan Sarah odehona dari. Onaknya odatne Ishak. Allah berjanji bahwa melalui keturunan Ishak akan moni seorang juru selamat yang mampu melayap dosa onya, dosa kena dan dosa kugane. Gambar 9. Musa dan perintah Allah. Musa adalah seorang keturunan Abraham dan Ishak. Musa percaya kepada Allah. Allah menyuruh Musa simak katunu dori. Dingoen Allah munyuk perintah-perintah ke Musa. Pada gambar itu, odo melihat Musa tamonah dari dori mincang perintah Allah. Allah nyuruh Musa munyuk perintah-perintah nyen kepada onya bokah. Allah nak supaya onya taat ke perintah-perintah yo. Gambar 10. 10 perintah Allah. Boka dari perintah Allah yang disampaikan melalui Musa digambarkan di ngoto. Gambar di kiri atas. Menyembah patung atau pondi dan ponga lain. Gambar di tengah dunu. Seminggu 6 hari odop kerja. Hari yang ketujuh adalah hari istirahat. Dan hari nyen nyak sembayang kepada Tuhan. Gambar di kanan atas. Onak-onak harus menghormati onya munduh nih. Gambar kiri bawah. Mem ngobis onya. Gambar tengah bawah. Mem baperaja. Mem mengingin onya dayung lain selain osomoh sendiri. Gambar kanan bawah. Mem nunggu. Mem menginginkan barang onya lain.
Gambar 11. Korban penghapus dosa. Pada zaman Abraham dan Musa, jika odehnya ngoi dosa, Allah nyuruh yu ngobis kaming. Onyanyen ngobis kaming sebab yu nyesal dosane. Endo odop perlu lagi ngobis kaming atau binatang yang lain sebagai tanda melayap dosa. Allah dah menjadi odatnya Yesus. Dan yo udah kobis untuk menggantikan hukuman dosa dop. Yo dipelasah, dipanaku, bahkan sampai kobis tikam neh. Tetapi pada hari yang toruh neh, yo bangkit ge. Seharusnya odoplah yang harus menanggung hukumannya. Karena odop sudah bokah berdosa. Tapi karena kasih neh, atau sayang Allah kepada odop, sehingga hukumannya dia neh, dan ditimpakan pada yo sendiri. Supaya odop yang percaya kepada me binasa. Tapi boleh hidup yang kekal. Kalau odop mengaku dosa dop dan percaya kepada Yesus, maka semia dosa odop akan diampun neh. Gambar 12. Malaikat dan Maria. Petulah cahaya Tuhan Yesus datang atau moni ke dunia do. Yo menepati janji Allah kepada Adam dan Hawa. Yesuslah juru selamat yang mampu menghapuskan dosa onya. Odeh onya dayung yang odatnya Maria. Yo masih perawat. Ogun kola bis aba onya dari. Yo udah bertunangan dengan onya dari odatnya Yusuf. Pada suatu onu, malaikat Allah moni ke Maria. Malaikatnya ngomong, Allah Roh Kudus akan ngoi engkau biti onya dari. Onaknya harus omonyo odan Yesus. Yesuslah yang mampu menyelamatkan onya dari dosa. Malaikatnya enggak memberitakan atau memberikan informasi kepada Yusuf tunangan Maria dalam mimpi. Yusuf mekola bersetubuh dengan Maria sampai Yesus keluar dari tonine. Gambar 13. Kelahiran Tuhan Yesus. Kira-kira 9 bulan kemudian pada suatu ngorup Maria melahirkan onya dari. Pada ngorupnya juga malaikat Allah moni kepada kelompok pengiring kambing yang sedang menjaga kambing din. Malaikatnya ngomong, pada ngorup do juru selamat dijanjikan Allah dah keluar. Odane Yesus. Yesuslah yang mampu menghapuskan segala dosamu. Lalu pengiring-pengiring kambingnya pergi ngomong Yesus nak munggu atau nyamahyu. Gambar 14. Yesus seperti manusia biasa. Yesus tumuh seperti onya biasa. Dalam gambar tiba kakiba, odop dapat manto Yesus berumur 12 tahun. Ia mampu mengajar tentang Allah ke ahli-ahli agama. Yesus tahu segala sesuatu sebab ia adalah Allah. Dalam gambar sebelah kanan, odop manto Yesus sudah berumur 30 tahun, sedang mengajar onya boka. Odeh onya yang percaya dan odeh yang percaya ke Tuhan Yesus. Tapi Allah menyatakan bahwa Yesus adalah Allah sendiri. Allah nak supaya odop taat kepada ajaran Tuhan Yesus.
Gambar 15. Perbuatan Yesus yang ajaib. Allah yang odo percaya nyen odane Yesus. Yo sungguh hebat. Yesus sangat berkuasa, lebih berkuasa dari setan-setan atau dukun. Panto gambar tiba kekiba. Yesus mampu ngemai onya picing. Panto gambar di tengah. Yesus mampu ngidup onya kobis. Gambar tiba ke kanan. Yesus mampu berjalan di tunupik. Tuhan Yesus adalah Maha Kuasa. Gambar 16. Yesus disiksa. Yesus seradat berbuat baik dan mekola mengkai dosa. Yesus ngajar tentang Allah. Yuna supaya setiap onya taat kepada Allah. Tuhan Yesus menerangkan kepada onya bokah bahwa manusia nyen berdosa. Tetapi dena marah lalu nokop Yesus. Tuhan Yesus na pangkung na ludah neh dan di nololu neh. Tuhan Yesus mengelawan. Ini sebabnya. Sebab Tuhan Yesus rela sakit sepertinya dengan maksud untuk nanggung hukuman dosa adop semiane. Gambar 17. Yesus disalibkan. Tuhan Yesus hanya dipangkung. Tuhan Yesus penaku di kayu salib. Yaknya disalibkan. Tapi Allah menyatakan bahwa kematian Tuhan Yesus adalah korban karena dosa odup. Tuhan Yesus menanggung hukuman dosa kena dan dosa okugane sampai dia mati atau sampai Yobis. Kalau odup mengaku dosa, odup dan percaya kepada Tuhan Yesus, odup diselamatkan. Apakah kena nak percaya dan berterima kasih pada Tuhan Yesus yang udah menanggung dosa kena? Gambar 18. Kebangkitan. Setelah Yesus kobis disalib, kawan-kawan Tuhan Yesus ngubur tubuh Yesus di dalam sebuah lubang di dori botu. Lalu lawang pasarnya dikup dengan botu air. Torohonu kemudian Maria dan teman-teman monika pasarnya. Tapi Tuhan Yesus madih, yang odih hanyalah malaikat. Malaikatnya ngomong, Tuhan Yesus madih di ngoto. Yesus udah hidup giam. Sampai kando Yesus tetap hidup. Kalau duk berdoa kayo, Tuhan Yesus ngoping doa dup dan nak memperhatikan hidup dup. Gambar 19. Thomas. Setelah Yesus bangkit atau hidup dari Yakobus, pokoknya manto yo dan ngomong dengan yo. Salah seorang murid yang odane Thomas madih pada waktu Tuhan Yesus odeh. Sehingga yo me percaya bahwa Yesus hidup giem. Lalu Thomas ngomong, sebelum aku manto bekas bakal konapaku di tongan aku me percaya bahwa iyo hidup giam. Kemudian Tuhan Yesus moni kepada Thomas dan manto bekas luka Thomas percaya bahwa Yesus dah hidup giam karena yo udah manto. Tetapi Tuhan Yesus menghendaki supaya odup percaya kepada walaupun odup ogun manto yo dengan mata odup sendiri.
Gambar 20. Tunaikan. 40 hari lamat neh setelah Tuhan Yesus hidup, Yo ngajak murid-murid neh ke sebuah dori. Yesus ngomong, "Ento odop nak naik ke surga. Setelah aku pergi, omo harus beraga tentang aku kepada onya bokah. Jelaskanlah bahwa aku pernah disalibkan untuk menanggung hukuman dosa dien. Dan setiap onya yang percaya kepada aku, dosanya diampuni. Paji yo boleh diam bersama aku di sorga." Lalu murid-muridnya manto Tuhan Yesus simak ke sorga. Kemudian duka malaikat datang dan ngomong pada murid-murid Yesus. Pada suatu hari pagi, Tuhan Yesus moni giem. Tuhan Yesus akan atau nak ngangkat semua onya yang percaya kepadanya, nak simak atau mori ke sorga. Nakkah saudara percaya kepada Tuhan Yesus supaya pagi dapat ke sorga? Gambar 21. Salib. Salib mengingatkan hidup akan kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mebdosa. Walaupun pejen, yo rela disisa dan kobis disalib, nyak menanggung hukuman dan dosa hidup. Dosa kena dan dosaku. Udah yo kobis, Tuhan Yesus hidup giam dan diam di sorga. Ndo yo selalu bersedia menolong onya yang percaya kepada yo. Jika hidup mengakui dosa hidup dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka dosa hidup dihapuskan. Paji hidup mampu diam sama yo di sorga. Gambar 22. Dua jalan. Tuhan Yesus ngomong bahwa odeh duka joran. Jalan yang aih dan joran yang ocak. Tiap onya yang lahir sudah odeh di jalan yang aih. Jalan yang aih itu menuju ke hukum dalam opi dan memampu pajam. Apabila odeh onya yang percaya kepada Tuhan Yesus dan taat kepada perintahnya, ia berpindah dari jalan yang aih ke jalan yang ocak. Jalan yang ocak menuju hidup dengan Allah di sorga. Nakkah kena percaya kepada Tuhan Yesus dan berjalan di jalan yang ocak? Jika kena nak, ngomonglah kepada Tuhan Yesus peto. Tuhan Yesus, aku mengakui bahwa aku berdosa. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus kau bisa salib untuk menanggung hukuman dosa-dosa aku. Tuhan Yesus, ampunilah aku dan ubahlah hidup aku. Aku nak diam sama-sama dengan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Jika kena ngomong penyen kepada Tuhan Yesus, yo menjadi saudara anak Allah dan Allah menjadi bapa saudara. Gambar 23. Ona Allah. Jika odop percaya kepada Tuhan Yesus kobis, nyak menanggung hukuman dosa odop, maka odop diampuni neh. Tuhan Yesus mengubah hidup odop menjadi lebih baik. Onya yang telah mengalami hal itulah yang sebenar disebut onya yang sudah percaya. Yo mampu nyapa Allah nyen Bapa dan yo disebut anak Allah. Allah mengasihi semionya dari segala macam suku dan segala macam bangsa. Dalam gambar itu dapat odop panto Tuhan Yesus sedang nyamut semionya yang percaya kepada itu. Allah na agar saudara dan aku juga percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi anak-anak Allah.
Gambar 24. Yesus dan Nikodemus. Dalam gambar itu, odop manto Tuhan Yesus sedang ngomong-ngomong dengan seorang guru agama yang odan Nikodemus. Tuhan Yesus beragah bahwa setiap onya mampu dapat ke sorga harus diperbarui jiwane. Hanya Roh Kudus yang mampu memperbaharui jiwa onya. Odop sendiri memampu memperbaharui sebab odop sudah berbuat dosa. Jika odop mengakui berdosa dan percaya bahwa Yesuslah yang mampu menghapus dosa odop, maka Roh Kudus akan memperbaharui jiwa odop. Demikian Nikodemus mengakui dosanya dan percaya bahwa Yesuslah juru selamat yang dapat menghapuskan dosanya. Tetapi kanih dengan kena. Gambar 25. Kedatangan Roh Kudus. Pada waktu Tuhan Yesus odih dunia do, Yo berjanji akan ngirim penolong kepada murid-muridnya. Setelah Yesus mori ke sorga, murid-muridnya berkumpul dan doa bersama-sama. Tiba-tiba Roh Kudus moni dan diam di tengah mereka. Yo munyo mereka kuasa untuk melakukan onih yang Tuhan Yesus perintah. Roh Kudus diam setiap onya yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus adalah penolong dan menghibur din. Roh Kudus menolong din nyak mengerti firman Allah. Yo menolong din nyak melakukan hal-hal yang madah gi Allah senang. Onya yang sudah percaya perlu pertolongan roh yang lain. Roh Kudus rindu menolong onya yang sudah percaya, tetapi hanya melakukan hal-hal yang menyenangkan Allah. Gambar 26. Berjalan di dalam terang. Onya yang mempercaya kepada Tuhan Yesus sama dengan onya yang berjalan di dalam gelap, sebab madih lampu. Dien seringkali sesat dan jodoh. Dien perlu onya yang mampu menunjukkan jalan yang benar dan jalan yang salah. Onya yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus sama dengan onya yang berjalan di dalam terang. Roh Kudus adalah penunjuk jalan nyen. Yo selalu bersedia menolong odop. Roh Kudus menerangi jalan odop dengan firman Allah. Gambar 27. Taat kepada firman Allah. Onya yang sudah percaya adalah milik Tuhan Yesus. Oleh sebabnya kehidupan harus ngemadah hati Tuhan. Yo harus taat kepada perintah Tuhan Yesus dan setia dalam semayang. Alkitab mengatakan bahwa onya yang sudah percaya mebia boso dengan osonya lain, batinyu, nonggu, nyemah berhala atau roh kobis. Yo harus bergaul dengan bagas kepada semia onya. Gambar 28. Keluarga orang yang sudah percaya. Keluarga yang sudah percaya harus hidup menurut firman Allah. Boni yang sudah percaya mengasihi osone. Dan juga osone yang sudah percaya menghormati bonihne. Boni osone harus saling menolong. Din harus mengasuh ona-ona dien dengan bagas. Dan ngajar tentang Tuhan Yesus kepada ona-ona neh. Keluarga yang baik harus berdoa bersama setiap penuh.
Gambar 29. Mengasihi musuh. Allah nyuruh onya percaya supaya mengasihi simia onya termasuk onya yang berbuat jahat kepada yo. Pada gambar tiba kakiba terpantau duka onya yang nyense musuh. Tetapi itu sudah bagas giem. Dalam gambar tiba ke kanan, odup manto onya sedang nolong onya yang berasal dari suku lain yang memusuhi suku neh. Onya yang sudah percaya harus berbuat baik kepada simia onya dan nak mengampuni onya yang berbuat salah kepada yo. Gambar 30. Yesuslah Tuhan yang berkuasa. Dan menggambar itu dapat diperhati duka onya yang sedang nyucul patung, jimat dan pongan-pongan keramat. Orang yang sudah menerima Tuhan Yesus, mebia menyembah dan minta tolong kepada dukun, patung, jimat, pongan keramat, dan roh onya kobis. Tuhan Yesus jauh lebih berkuasa daripada pongan sesuatu yang lainnya. Jadi kalau kena sakit atau gola, minta tolong ke dukun, patung, jimat atau roh kobis. Minta tolong kepada Tuhan Yesus. Berdoalah kepada yo. Ngomonglah oni yang nak kena pindik. Tuhan Yesus sangat mengasihi kena. Tuhan Yesus ngoping doa kena dan selalu bersedia nyak nolong kena. Gambar 31. Ngusir setan. Dalam gambar duduk merati onya yang tanamak setan. Pada tori dan rante mampu yo ngopu nih. Karena setan yang odi di dalam yo kuat sekali. Tuhan Yesus ngusir setan yang tamak ka onyanyen. Onyanyen menjadi baik. Setan terpaksa keluar dari onyanyen. Karena Tuhan Yesus jauh lebih berkuasa dari segala setan. Setan-setan golak kepada Tuhan Yesus. Menyembah setan. Kalau kena diganggu setan, minta tolong ke dukun. Mintalah tolong kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan mengusir setan-setannya. Gambar 32. Mengikuti Tuhan Yesus. Iblis atau setan adalah musuh Tuhan Yesus dan musuh onya-onya yang sudah percaya. Iblis atau setan nak supaya onya yang sudah percaya serat memikir mengenai boka duit, pakaian, dan barang-barang lain. Iblis nak supaya onya yang sudah percaya melalui Allah. Tapi onya yang sudah percaya seharusnya taat dan setia kepada Allah. Onya yang sudah percaya mepna sampai berutang. Yo selalu ingat janji Tuhan. Yaknya simiaknya yang dibutuhkan oleh disediakan oleh Tuhan Yesus. Gambar 33. Apabila orang yang sudah percaya berdosa lagi. Dalam gambar duduk manto onaknya dari yang sudah berbuat boka dosa. Yo mulai duit yang pulih dari opak nih. Yo ngosok-osoknya, judi, berfaya-faya, senak hati hidup nih. Udah uang nih, made dan kawan-kawannya merondi yo nyesal. Nah yo moni game kau opak dan minta ampun. Karena opak na mengasihi yo diampuni dan diterima game. Kalau odok berbuat dosa, odok juga harus menyesal, bertobat dan mengakui dosa odok kepada Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus mengasihi hidup. Tuhan Yesus pasti mengampuni dosa hidup. Firman Tuhan janji, jika hidup mengaku dosa hidup, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa hidup dan menyucikan hidup dari segala kejahatan. Gambar 34. Penyakit. Simeonnya baik yang sudah percaya maupun yang belum percaya mampu sakit. Dalam gambar itu dapat panto onya yang sedang ngale monap. Iyo mampu sakit karena iyo do makanan yang mebagas. Karena inu pik yang kotor dan karena memelihara tubuhnya. Onya agaknya dapat monap karena kona dukut dan karena dirasuk setan atau ternama setan. Jika onya yang sudah percaya monap, oni yang harus dilakukan berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tentu ngoping doa kena. Tuhan Yesus berkuasa nyak melayap segala macam penyakit. Jika odeh dokter atau rumah sakit, biagam kena berobat ke koi. Tuhan Yesus juga mampu memakai obat-obat yang menyembuhkan kena. Tetapi pergi ke dukun. Mintalah pertolongan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lebih berkuasa dari segala dukun dan roh-roh jahat. Gambar 35. Kematian. Jika seseorang yang udah percaya kepada Tuhan Yesus kobis, tubuhnya dipenasar tetapi jiwanya ke surga. Sebab dosanya udah napelayap oleh Tuhan Yesus. Jika onya yang ogun percaya kepada Tuhan Yesus kobis, tubuhnya dikuburkan tapi jiwanya nak nukup dalam api. Sebab gip dosa. Kani jika sekarang kena kobis. Apakah jiwa kena sudah dibersihkan dari segala dosa supaya mampu ke surga? Gambar 36. Tubuh Tuhan Yesus. Setiap bagian dari tubuh odop mempunyai tugas masing-masing. Misalnya motih nyak manto, tuku nyak ngomong, dan kopik nyak ngoping. Jika salah satu bagian monap, seluruh wong terasa sakit simianem. Allah ngomong bahwa setiap onya yang sudah percaya nyen sama seperti bagian-bagian dari wong. Dan Tuhan Yesus adalah bak dari tubuh nyen. Setiap onya yang sudah percaya mempunyai atau oleh tugas yang beda. Misalnya berkhotbah, ngajar firman Allah, nyanyi, nolok onya yang lain. Setiap onya yang sudah percaya adalah saksi bagi Tuhan Yesus. Simia onya yang sudah percaya harus saling mengasihi dan saling membantu. Gambar 37. Berkumpul bersama. Allah memerintah agar setiap minggu odop menyediakan sonu nyak Tuhan. Semuanya yang sudah percaya berkumpul nyak semayak, berdoa dan nyanyi memuji Allah sama-sama. Onya yang sungguh-sungguh percaya bisa ngajar firman Allah. Orang yang udah percaya harus memperingati hari kobis dan hidup Tuhan Yesus sampai monigiam. Gambar 38. Tuhan Yesus akan datang kembali.
Tuhan Yesus itu odi di surga. Tapi suatu saat ia moni game ke dunia itu. Apabila ia moni, simia onya yang sudah percaya akan jangan ke surga. Tapi bagi onya yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, nak peranti nih dan dihukum di dalam api. Sudah siapkah karena apabila Tuhan Yesus moni itu? Gambar 39 berbuah. Dari pohon atau dari koyunya, odop mengharapkan buah. Dan yang meba buah, kapu dan cucul. Tuhan Yesus mengumpamakan odop sebagai potong koyu. Dan orang yang percaya kepada itu sebagai dandan Dari orang yang sudah percaya, Tuhan Yesus mengharapkan buah-buah yang bagas. Yang dimaksud dengan buah-buahnya adalah kasih, madah, kebaikan, kesediaan, yang menolong, kejujuran, dan kesucian hidup. Buah-buahnya akan timbul dalam kehidupan onya-onya yang sudah percaya oleh kuasa Roh Kudus. Kehidupan onya yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus harus lebih baik daripada sebelumnya. Gambar 40. Memberitakan kepada orang lain. Percayakah kena kepada Tuhan Yesus? Kalau kena benar-benar percaya, ngomonglah kepada keluargamu bahwa Yesus sangat bagas atau baik. Ngomonglah kepada kawan-kawanmu bahwa Tuhan Yesus mengasihi diengam. Ngomonglah bahwa otimu tenang dan megolagi kepada setan atau mun. Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat di sorga bagi kena yang mat-mat percaya. Peragalah kepada Simeonnya bahwa ada tempat di sorga bagi mereka yang nak percaya kepada Tuhan Yesus. Sebaliknya ada tempat hukuman bagi dena yang memadah ke Tuhan Yesus. Peragalah bahwa Yesus ingin melopas Simeonnya agar dihukum di neraka. Nakkah saudara bersaksi bagi Yesus? Camkanlah atau renungkanlah hal itu bagas-bagas dan dialah keputusan yang tepat. Kasih Yesus lebih dari semua.
saya, cinta saya, cinta saya. Tuhan disalib karena cinta saya, dosa ditebusnya. Tuhan disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Tuhan disalib karena cinta saya, dosa ditebusnya. Tuhan disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Tuhan disalib karena cinta saya, dosa ditebusnya. Tuhan disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Tuhan disalib karena cinta saya, dosa ditebusnya.